Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Natalia Lucianingsih Sumanto, SSI, MSI, selaku dosen pembimbing utama saya. Yang saya hormati Ibu Amelia Haris Nasution, SP, MSI, selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang saya hormati Pak Dani Johandi, SP, MSC, selaku dosen penguji saya. Saya Daraman Tekumangger dari program studi agribisnis hortikultura. Izinkan saya di sini Pak Ibu untuk mempresentasikan topik tugas akhir saya dengan judul analisis kelayakan usaha pengimplementasian teknologi fertigasi menggunakan sistem irigasi tetes untuk komoditi kentang atau Solanum tuberosum L. Pada bagian latar belakang saya membahas yaitu potensi kentang sebagai bahan pokok pangan dan fungsi lainnya secara umum. Kentang merupakan salah satu tanaman umbi yang memiliki peran besar sebagai bahan pokok pangan. Ada beberapa jenis pokok pangan di beberapa negara, yaitu seperti jagung, beras, gandum, dan kentang. Di antara makanan pokok ini, kentang merupakan banyak diminati masyarakat karena memiliki rasa yang khas ketika diolah, rasanya gurih dan renyah. Selain daripada makanan pokok, kentang sering difungsikan sebagai bahan pangan alternatif karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat dalam sehari dapat terpenuhi jika kita mengonsumsi olahan kentang sebanyak 500 gram. Kentang yang memiliki multifungsi biasanya diolah menjadi cemilan seperti keripik kentang, kentang goreng, dan kentang keju, maupun olahan lainnya. Kemudian data produksi kentang di Indonesia dan produksi kentang di Sumatera Utara. Berdasarkan BPS pada tahun 2021 sampai 2022, ini adalah produksi kentang nasional dan produksi kentang Sumatera Utara. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil kentang. Namun pada tahun 2020 Indonesia hanya dapat mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Sedangkan di atas pada tahun 2021 sampai 2022 Indonesia melakukan impor kentang. Adapun faktor Indonesia melakukan impor kentang dari luar negeri karena ketersediaan kentang di dalam negeri tidak seimbang dengan kebutuhan kentang di dalam negeri. Rata-rata produksi kentang Indonesia 1,2 juta ton, sedangkan kebutuhan di dalam negeri di atas 1,2 juta ton. Adapun negara pengimpor kentang ke Indonesia yaitu negara Jerman, Australia, Belgia, dan Kanada. Berdasarkan analisis mengapa produksi kentang di Indonesia mengalami fluktuasi, ini dikarenakan keterbatasan sumber daya air sehingga mengganggu produksi tanaman. Kemudian sebagian besar Indonesia belum menggunakan benih yang bersertifikat sehingga kualitas kentang yang ditanam tidak optimal. Kemudian ditambah lagi luas lahan cenderung mengalami penurunan secara nasional. Namun jika kita lihat produksi kentang di Sumatera Utara mulai dari tahun 2016 sampai 2021, meskipun hasilnya tidak begitu besar, namun selalu mengalami peningkatan. Ini merupakan hal yang perlu diapresiasi karena memiliki pertumbuhan produksi yang sangat bagus. Sehingga kita sangat cocok untuk melakukan budidaya kentang, perkembangan dan perluasan budidaya kentang di Sumatera Utara. Dengan adanya kebijakan Presiden Republik Indonesia membuat program food estate atau sering disebut lumbung pangan yang terdiri dari komoditi kentang, bawang merah, dan bawang putih. Humbahas adalah salah satu lokasi yang dijadikan sebagai food estate di Sumatera Utara. Food estate di Humbahas dikelola oleh kelompok tani dan pihak perusahaan. Adapun salah satu perusahaan yang turut berkontribusi di food estate Humbahas adalah PT DSR. PT DSR pada desainnya PT DSR adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang irigasi dan alsintan. Namun pada saat ini mereka turut berkontribusi untuk menyukseskan food estate di Humba Hasudutan. Adapun kontribusi mereka yaitu melakukan penanaman kentang. Luas lahan DSR mencapai kurang lebih 17 hektar. Di mana rencana akan ditanami 2 komoditi hortikultura yaitu tanaman bawang merah dan kentang. Rencana tanaman kentang ditanam seluas 10 hektar dan ini merupakan sangat potensial untuk diteliti. Kunci dari keberhasilan program food estate ini adalah ketersediaan air atau sebagai nutrisi utama tanaman, sehingga pemerintah di bawah naungan Kementerian PUPR mendirikan Umbung sebagai stok kebutuhan air yang melakukan penanaman di sekitaran
lahan food estate. Kemudian untuk menyalurkan air ini PT DSR menggunakan teknologi yang nama alatnya adalah SHC atau Secondary Head Control. Ya, ada beberapa keunggulan dari SHC ini. Pertama, otomatis dalam menyalurkan pupuk maupun air, efisiensi dalam tenaga kerja, pemupukan maupun dalam pemberian air. Namun di sisi lain ada yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan teknologi ini karena biaya investasi. Sehingga perlunya dilakukan analisis kelayakan finansial dalam penerapan teknologi ini. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Odelia dan kawan-kawan di tempat yang berbeda. Mereka menggunakan sistem irigasi presisi, menyatakan bahwa konsep pertanian yang berbasis teknologi yang pendekatannya melalui observasi dan pengukuran yang menghasilkan data yang tepat, sehingga kegiatan bercocok tanam lebih efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi, maka rumusan masalah dapat diajukan berupa pertanyaan, yaitu bagaimana kelayakan usaha budidaya kentang belis dengan mengimplementasikan teknologi fertigasi menggunakan secondary head control. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan terjadi break even point unit dan break even point harga budidaya kentang dalam menerapkan alat secondary head control. Adapun tujuan tugas akhir ini yang pertama yaitu mengetahui kelayakan finansial budidaya kentang belis dengan indikator BC rasio, NPV, IRR, dan payback period dalam pengimplementasian fertigasi menggunakan secondary head control. Yang kedua yaitu mengetahui kapan terjadinya break even point unit dan break even point harga dalam menggunakan secondary head control. Kontribusi tugas akhir yang berdasarkan rumusan dan tujuan di atas, peneliti dapat memberikan manfaat kontribusi untuk peneliti dan pengetahuan bagi perusahaan terkait analisis kelayakan usaha kentang, antara lain sebagai masukan kepada pihak perusahaan dan dalam menganalisis kelayakan usaha untuk meningkatkan produktivitas dalam budidaya kentang. Kedua, sebagai dasar acuan kepada para petani maupun masyarakat yang ada di sekitar daerah Humbang Kasulitan dan di luar daerah tersebut dalam budidaya kentang menggunakan fertigasi secondary head control. Dalam tiga pustaka yang pertama yaitu kentang merupakan tanaman hortikultura yang memiliki potensi sumber ekonomi yang tinggi dan memiliki potensi yang menarik untuk dikembangkan dalam dunia pertanian. Selain daripada cocok dilakukan budidaya di Indonesia, harganya juga sangat menarik perhatian. Kentang memiliki peran penting karena memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai sumber karbohidrat atau pangan dan sebagai sayuran sumber protein, serat, dan kalium yang biasa diolah oleh rumah tangga maupun restoran dan sejenisnya. Irigasi dan fertigasi. Irigasi tetes adalah salah satu cara menjalankan air melalui pipa-pipa secara menetes di sekitar tanaman maupun di sepanjang larikan tanaman. Dengan menggunakan irigasi tetes ini, maka tanaman akan dapat tersiram tepat sasaran pada perakaran tanah sehingga kelembaban tanah terjaga dan pertumbuhan tanaman berlangsung dengan baik. Sedangkan fertigasi adalah pengairan yang dilakukan bersama-sama dengan aplikasi pupuk, di mana dengan menerapkan teknik fertigasi, maka kita dapat memperoleh efisiensi penggunaan pupuk dan efektivitas dalam tenaga kerja pemupukan. Kemudian analisis kelayakan finansial yaitu penilaian keberhasilan maupun kegagalan suatu proyek yang memiliki tujuan untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar dalam kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan menjalankan proyek tersebut. RC rasio merupakan perbandingan antara keuntungan biaya. Secara garis besar, suatu usaha akan mendapat keuntungan apabila penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian dilanjut dengan pendapatan, yaitu pengurangan antara penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan suatu bisnis dalam suatu periode tertentu. Break even point dari dua, yaitu break even point unit dan break even point harga. Definisinya yaitu titik di mana titik impas dalam rangka memproduksi atau menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa dalam suatu kegiatan bisnis. Break even point unit adalah perhitungan titik impas yang dinyatakan dalam satuan unit atau jumlah penjualan produk. Sedangkan break even point harga adalah perhitungan titik impas yang dinyatakan dalam satuan rupiah atau harga penjualan produk. NPV adalah pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon sebagai diskon faktor atau sering disebut arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskon pada saat ini. IRR adalah salah satu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisis kinerja ekonomi suatu perusahaan, atau IRR adalah metrik yang sering digunakan dalam analisis keuangan untuk memperkirakan potensi keuntungan investasi. Berikut adalah kerangka berpikir saya, yaitu PT DSR belum mengetahui kelayakan investasi fertigasi budidaya kentang. Dalam penelitian ini melakukan 2 kali ulangan. Yang pertama, kemudian nanti hasilnya di total dan rata-rata produksi.
kita analisis berdasarkan dua metode. Yang pertama, analisis pendapatan dan analisis kelayakan finansial. Analisis pendapatan terdiri dari penerimaan, pendapatan, dan total biaya. Sedangkan analisis kelayakan ada gross BC ratio, NPV, IRR, pivot period, dan break point. Kemudian setelah dianalisis nanti akan mendapat keluaran indikator, maka kita dapat menentukan layak atau tidak dan memberikan rekomendasi SOP. Penelitian dilakukan di Kebun Putih DSR Huta Julu, di Kecamatan Pulung, Kabupaten Humbahas, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan April sampai dengan Juli 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kaji terap, di mana penelitian kaji terap adalah salah satu metode penelitian untuk memberikan rekomendasi teknologi yang akan diterapkan kepada perusahaan maupun kepada pihak petani untuk mengadopsi suatu inovasi. Sumber data ada dua, yang pertama data primer dan data sekunder. Ada data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data peneliti yaitu luas lahan, jumlah bibit, jenis varietas yang digunakan, harga alat yang diterapkan, gaji pekerja, produksi hasil kentang, dan harga jual. Kemudian data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama. Beberapa sumber data sekunder yaitu dapat diperoleh melalui jurnal, artikel, literatur, maupun dokumen. Data dan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak perusahaan yang bersangkutan dan pengobatan langsung di kebun PT DSR. Percobaan dalam penelitian ini dengan melakukan penanaman kentang pada lahan konvensional dengan menggunakan teknologi secondary head control atau drip system. Total luas lahannya 0,22 hektar dengan 2 kali ulangan, di mana terdapat 500 tanaman dalam 1 kali ulangan. Metode analisis dan penarikan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan metode analisis yang dapat diukur berupa bilangan atau angka untuk menganalisis kelayakan finansial budaya kentang dengan teknologi kontrol. Kita dapat menggunakan rumus kriteria investasi yang akan diukur diantaranya NPV, gross BC, IRR, pivot period, dan lain-lain. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan kriteria investasi yang telah diukur sehingga dapat ditarik kesimpulannya apakah bisnis layak atau tidak untuk dijalankan. Nah, rumus analisis biaya yaitu IT sama dengan FC tambah VC, di mana VC total biaya, VC fixed cost, FC sama dengan fixed cost, VC sama dengan variable cost. Analisis penerimaan menggunakan rumus TR sama dengan P kali Q, di mana TR sama dengan total revenue, P harga produk, Q jumlah produksi. Kemudian ada pendapatan rumusnya sama I sama dengan TR dikurang TC, di mana TR sama dengan total revenue, TC sama dengan total cost. Selanjutnya berumus cross BC ratio, BC sama dengan sigma NT sama dengan 0, BT per 1 tambah I pangkat T per sigma NT sama dengan 0, CT per 1 tambah I pangkat T. Di mana jika BC rasio akan dijalankan, jika BC rasio usaha tidak dijalankan, dan BC rasio sama dengan 1 berarti cash inflow TR sama dengan TC. Untuk rumus debit period yaitu investasi per kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Untuk NPV sama dengan sigma NT sama dengan 0, BT kurang CT per 1 tambah I pangkat T, di mana BT penerimaan yang diperoleh pada tahun T, CT biaya kos pada tahun T, DN umur proyek, I tingkat diskon rate, T umur bisnis. Selanjutnya IRR sama dengan I sama dengan 1, NPV per NPV 1 kurang NPV 2 sama dengan I 1 kurang 2. IRR laba usaha dibagi sendiri dikali 100%, atau IRR sama dengan I 1 NPV 1 kurang NPV 2 sama dengan I 1 kurang I 2. Keterangan I 1 diskon rate yang menghasilkan NPV positif, I2 diskon rate yang menghasilkan NPV negatif. NPV 1, NPV positif, NPV 2 sama dengan NPV negatif. Oke, ada break-even point unit dan break-even harga. Break-even point unit sama dengan fixed cost per price kurang variable cost. Sedangkan break-even point harga yaitu 1 kurang fixed cost per variable cost per price. Untuk metode tugas akhir yaitu luaran penelitian ini akan menghasilkan standar operasional prosedur atau SOP yang disusun berdasarkan standar ISO. Demikianlah presentase dari topik tugas akhir saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Demikian saya ucapkan, sekian dan terima kasih.